Semua pengguna Trajet setuju bahwa tipe yang CVVT, mau CVT atau XG yang Matic itu adalah varian Trajet yang welcome back to my channel. Dan sekarang kita bahas soal Trajet lagi. Ini lebih story. Ini gue nggak ada riset sama sekali. Ini pure dari story gue. Jadi story gue megang Trajet ini kondisinya gimana dan bagaimana. Ini di story gue dan ini real tanpa gue buat-buat. Ini mungkin ada kesalahan beberapa detail, mungkin itu karena gue lupa. Karena gue megang Trajet ini jalan ke, justru ini udah 3 tahun, jadi jalan ke 4 tahun gitu. Dan awal gue megang Trajet itu gue tuh di daerah sekitar Kebon Jeruk kalau nggak salah. Gue pegang Kebon Jeruk, megang dari orang tinggal di Kebon Jeruk. Nah, Trajet gue ini adalah mungkin mobil pertama, cuman yang udah bisa dibilang udah nggak disayang lagi. Kenapa? Karena saat gue datang ke rumah orang itu tuh di garasi itu ada 3 mobil. Nggak tahu ini ada di dalam rumah itu memang ada keluarganya yang lagi datang atau keluarga jauh dari luar kota datang ke situ, nggak tahu. Tapi yang gue tahu ya rumahnya biasa aja, tapi mobilnya itu ada 3. Di dalam garasi itu yang gue inget itu ada X-Trail, terus ada Mazda CX-5 atau CX-7, gue lupa. Intinya Trajet itu ada di luar. Jadi gue pas ngeliat mobil ini dan gue datang gitu, gue nggak pakai inspektor atau jasa teknisi atau buat ngecek. Jadi pure gue datang sama calon istri gue datang itu gue nggak ada pengetahuan tentang mesin sama sekali, dan gue juga beli karena berdasarkan kepercayaan ke penjual. Pure itu, that's pure. Dan sebelumnya memang gue riset dari segi harga si Trajet. Nah, gue ngelihat Trajet di Facebook itu harganya itu terjun bebas, entah ada yang mahal ada yang murah. Dan gue sempet cari tahu juga kenapa Trajet harganya seperti itu. Tapi satu note yang paling gue pegang itu Trajet yang low maintenance. Ini gue nggak ada mau menjelekkan siapapun ya. Pokoknya Trajet mau tipe apapun itu pure teman gue, karena teman-teman gue juga ada yang pakai DWC, ada yang pakai V6. Jadi gue nggak ada maksud ya. Jadi mungkin beberapa orang, bahkan hampir semua pengguna Trajet setuju bahwa tipe yang CVVT, mau CVT atau XG yang Matic itu adalah varian Trajet yang low maintenance. Jadi bisa dibilang Trajet ini yang jarang sekali mengalami kendala. Makanya di saat riset itu, gue kenapa sih harga XG sama CVT itu CVT itu yang manual ya, kalau XG itu biasanya yang Matic. Kenapa lonjakan itu begitu berbeda? XG sendiri ya tergantung kondisi, XG sendiri bahkan ada yang taruh di 60 sampai 70 lebih. Keluarannya juga udah beda, tahun pengeluarannya juga udah beda. Jadi XG sama CVT ini jauh daripada DWC. Gue nggak mau menjelekkan dimanapun, pokoknya yang gue riset adalah tergantung perawatan. Baik lagi tergantung perawatan ya. Kalau misalnya dia pakai CVT tapi perawatan yang nggak bagus ya percuma juga gitu. Jadi tergantung perawatan lagi. Tapi pengguna Trajet yang gue tanya di komunitas HTC itu banyak yang setuju bahwa CVT dan XG itu adalah varian Trajet yang low maintenance. Ini pure lagi, saat gue beli Trajet gue itu, ini gue banyak PR bos. Gue banyak PR,
mulai dari kaki-kaki yang bunyi-bunyi, terus engine mounting yang di belakang, bawah belakang itu udah diganjel sendal. Ini gue bukan kayak ketipu ya, justru gue kayak justru gue ini saat gue beli itu gue ngajakin yang punya ownernya itu ke Backquick. Jadi gue berdasarkan inspeksi gratis dari Backquick. Nah, Backquick ini udah notice bahwa engine mounting udah pecah dan minta diganti sekian. Dan gue riset harga si engine mounting dan sebagainya. Terus kayak kaki juga udah geluduk-geluduk dan sebagainya, udah rusak lah ibaratnya. Intinya kalau bisa dibilang gue bangun Trajet sampai yang sekarang ini itu mungkin gue bisa beli satu Trajet lagi, atau bisa dibilang bahkan gue bisa beli lebih. Banyak PR-nya ini justru memancing gue. Pernah nggak sih lu pernah kena bengkel scam, bengkel nakal, atau bengkel yang ya gitu dah, bengkel yang nakal? Gue pernah. Dan ini 2 bengkel, gue nggak mau sebut namanya. Bengkel ini di awal gue nggak tahu sama sekali, maksudnya gue awam ya soal perbengkelan, soal mobil. Gue awam. Pada saat itu gue ke bengkel dan gue habis sekian juta, tapi yang sebenarnya nggak terlalu rusak, yang bisa dibiarin atau diakalin itu diganti sama dia. Terus sekian karena gue nggak tahu, ya udah oke ya gitu, kayak ya pure begitu aja. Dan habis sekian juta, tapi ya seperti itu ya. Terus saat sekarang ya bonnya masih ada. Dan sekarang gue lihat kalau misalnya sadarnya itu ketika gue udah masuk HTC khususnya. Jadi part-part yang diganti waktu dulu ternyata harganya itu 3 kali lipat dari harga yang dia kasih. Jadi harga yang contoh waktu itu gue ganti sensor speed kalau nggak salah. Katakanlah harganya di 60, dia bisa kasih 120 atau 180 atau 260 bahkan. Dan itu perumpamaan. Dan bengkel nakal ini ada di Tangerang. Yang pertama ini di Tangerang, dan gue juga nggak mau nyebut namanya. Mungkin kalaupun gue sebut kayaknya orang-orang Tangerang juga tahu sih. Gue ini waktu itu masuk ke HTIC ini nggak pas gue ngangkat mobil gue langsung masuk, enggak. Inilah celahnya gue, kenapa gue nggak masuk komunitas dulu pas gue belum beli gitu. Jadi sebelum gue masuk HTC gue sempet mandiri. Jadi ya ini celahnya. Jadi gue banyak PR. Waktu itu gue banyak PR, ada angel mounting, kayak kaki, terus power window, terus ada alarm kunci alarm ya, terus sama handle pintu. Pokoknya gue nggak bisa sebutin mana, karena pada saat itu gue belum konten guys. Jadi gue ngonten ini di tahun-tahun kedua ini. Konten pertama gue itu ya ini body kit. Nah, itu konten pertama gue soal Trajet. Dan gue sebelumnya gue nggak pernah ngonten, dan gue nggak pernah ngomong kayak gini. Dan ini singkat cerita, pokoknya pengalaman gue ini bisa dibilang mungkin buat pelajaran sama teman-teman. Mungkin gue juga bingung nih gue mau ngomong apa lagi ya, karena ini gue nggak pakai teks atau gue pakai riset, tapi berdasarkan dari pengalaman gue. Untuk kalian yang mau ngambil Trajet, satu note lagi, Trajet spare partnya nggak sesusah itu. Untuk kalian yang mau minang Trajet, silahkan aja. Spare partnya nggak susah. Itu banyak di online. Selama kalian tinggal di Jabodetabek, menurut gua nggak perlu dipusingin soal spare part, karena spare part di Hyundai Trajet, khususnya
DHC, CVT, V6 ini ada. Selama kalian ada online shop dan sebagainya, itu kalian nggak perlu takut. Tapi untuk saran kalian, kalau untuk kalian yang kaum mending, kalau misalnya ada uang lebih, mending kalian berpindah ke mobil yang memang banyak populasinya. Untuk kalau kalian yang punya uang lebih. Tapi kalau kalian yang ngejar kenyamanan, itu Hyundai Trajet jauh di atas itu. Sekian, mungkin kalau misalnya kalian ada komentar atau ada masukan, kritik, saran lainnya, boleh tulis di kolom komentar. Dadah, singkat aja. See you next time.